peptide ataupun misil dan sebagainya digunakan untuk buat menghasilkan satu nanostructure. Sebagai contoh yang ini dalam eksperimen kami, maknanya kita buat tu nanostructure ini based on ataupun sebelum ini kalau di lab saya di Tokyo Tech dulu ada yang kita buat peptide nanotube. Biasanya karbon nanotube, tetapi nanotube yang kita hasilkan adalah daripada peptide. Okay, so itu adalah daripada bio kepada nano, so bio nano. Jadi untuk conclude nano bio ataupun bio nano ni, jadi saya buat nano X bio. Okay. Mana-mana pun, okay, untuk kita mengetahui sesuatu interaksi molekul ataupun nanomaterial itu terlalu kecil dan kita tidak boleh nampak. Jadi umumnya ada dua konsep biosensor untuk kita gunakan untuk kita melihat ataupun kita mendapat maklumat tentang interaksi antara katalah dua molekul. Sama ada sensor itu berupa yang kita boleh nampak, biasanya menggunakan fluorescence, ini kita panggil label biosensor. Ataupun dia label free biosensor. Label free biosensor maksudnya dia menggunakan physical attribute of the molecule. Sebagai contoh, kalau dia menggunakan cantilever, okay, dia boleh sense molekul tu, katalah ni molekul, okay, ni cantilever, bila molekul tu ada, cantilever tu akan ada respon dan dia boleh this is mechanical base ataupun dia electrochemical base. Electrochemical base maknanya molekul tu datang, dia membawa charge dan dia pergi kepada surface tu boleh sense dia punya charge. Okay, maknanya sama ada dia bawa charge positif ataupun dia bawa charge negatif, so electrochemically dia akan ada signal. Ataupun yang ketiga adalah menerusi optics. Yang ini of course kalau benda terlalu kecil macam nano meter molecule, biomolecule is about nanometer range. So nanomolecule maknanya the molecule itself is below wavelength. It is impossible to see molecule because the size itself is below the size of wavelength. So dia menggunakan optical, tetapi dia menggunakan yang kita panggil sebagai refractive index. Refractive index seperti macam glass. Glass adalah satu benda yang look sinar, tapi kita masih boleh nampak kerana dia mempunyai refractive index yang berbeza. Jadi kita boleh nampak. So berdasarkan refractive index, itu yang saya juga gunakan, kita boleh sense biomolecule. So sebagai contoh, okay, ini sebagai satu contoh, ini konsep asas yang saya gunakan dalam biosensor yang kita saya buat mana dari S1 sampai sekarang, iaitu menggunakan gold substrate. Okay, gold ini dia mempunyai serapan cahaya yang kuat pada boleh nampak anak panah saya tak? Anak panah boleh nampak Okay, so di bahagian 400 ke 500 nanometer wavelength, okay, gold substrate mempunyai satu serapan yang kuat. Jadi bila kita letak sesuatu molekul di atasnya, dia punya serapan tu lebih kuat kerana dia ada internal reflection di sini. Maknanya bila cahaya datang, kemudian dia ada internal reflection di sini, maknanya cahaya sedikit macam terperangkap dan dia menyebabkan dia menyerap lebih kuat lagi di sini. So di sini akan ada signal untuk molekul yang melekat pada gold substrate. Kemudian kalau ada molekul yang kedua datang yang interact dengan molekul yang pertama, katalah ni peptide, yang ni protein. Bila protein datang, kemudian dia akan ada signal protein. So kita ada signal peptide, yang ni kita ada signal protein. So ini adalah konsep asas yang kita gunakan. Jadi bila kita nak increase the signal, so platform ni tidak sensitif, okay? Jadi kita nak cuba increasekan dia punya sensitivity. Macam mana kita cuba pelbagai cara, okay? Sebagai contoh, kita play around with the thickness of gold substrate, sama ada tebalkan ataupun menipiskan dia. Ini nanometer range, 150 nanometer kepada 20 nanometer, 10 nanometer. Kemudian kita tengok dia boleh meningkatkan sensitivity, dia boleh menghasilkan signal lebih besar. Begitu juga kalau kita buat ada gold substrate dengan dia ada micro holes. Okay. Maknanya seperti gold substrate itu bergabung dengan sesuatu yang look sinar.
Jadi pun dia akan mengeluarkan signal yang berbeza yang lebih baik, ataupun kita buat alloy. Kita gabungkan material gold dengan emas dengan perak, kemudian dia menghasilkan juga signal berbeza, ataupun kita buat layer, maknanya di atas gold yang nipis, kemudian di bawah kita letak silver. Jadi dia ada pantulan yang berbeza, menghasilkan pantulan yang berbeza. Ini adalah contoh bila kita cuba kita panggil optimization, optimizekan refractive index. Maknanya platform tu sendiri dia ada refractive index dia ada cara serapan cahaya yang tersendiri. Okay, bila kita nak optimize, sebagai contoh cara nak melihat graf ini adalah apabila suatu benda yang opaque, suatu benda yang ada color, dia akan ada real refractive index, macam glass contohnya, 1.5 macam ni. Tapi kalau glass dia tidak ada imaginary refractive index. Kalau sesuatu yang ada warna, dia akan ada real refractive index dan juga imaginary refractive index. Yang ini adalah posisi asal refractive index untuk emas. Jadi di sini kalau kita lihat gradient daripada putih ke hitam ni, putih ni ini adalah simulasi matematik sahaja. Yang bahagian putih ni menghasilkan signal yang sangat rendah. Bahagian hitam yang pekat ni menghasilkan signal yang sangat tinggi. Jadi kita nak bawa refractive index untuk emas ini menuju ke arah ke sini. Jadi kalau kita contohnya kita gabungkan dengan alloy, kita alloykan emas dengan perak, dia akan menuju along this line. Along this line. Kalau kita gabungkan dengan copper, kalau merah ni copper, dia akan along this line. Kalau kita gabungkan dengan perak tapi kemudian kita oksidaiskan perak tu menjadi Ag2O, kita oksidaiskan dia, dia akan jadi ke sini. Jadi dekat sini kita boleh optimizekan untuk menghasilkan signal yang lebih besar apabila ada suatu molekul melekat pada platform yang kita sediakan tu. Ini adalah cara yang seterusnya kita menghasilkan satu yang kita sebut sebagai metal insulator metal. Instead of 2 layer sahaja, kita buat 3 layer. Metal which is emas, insulator ni adalah Luxina, kita pakai polymer. In this case we use PMMA polymer. Kemudian bawah sekali kita letak perak. Dan bagaimana kita buat juga simulasi seperti ini, untuk mengira thickness for the topmost AU dan juga thickness untuk insulator. Jadi daripada simulasi ni kita dapat gambaran berapa thickness yang paling ideal untuk menghasilkan ni R ni adalah dia punya reflectivity yang paling optimum. Thickness ini akan mempengaruhi yang seperti dilihat di persamaan ini. Ini semua adalah reflectivity equation. Hasilnya kita dapat dipendekkan cerita. Hasilnya kita dapat satu platform yang lebih sensitif. Lebih sensitif maksudnya bila ada molekul melekat, dia menghasilkan signal yang lebih besar. Yang paling berjaya adalah platform MIM ni, metal insulator metal, di mana kita boleh bukan sahaja melihat yang ni normal scheme apabila peptide melekat, kemudian protein melekat, kita boleh melihat signal yang besar. Kita juga cuba melihat kalau kata kita dah lekatkan peptide di atas MIM platform ini, kalau kita potong peptide itu dengan menggunakan protease, adakah kita juga boleh nampak signal, instead of signal dia ke bawah lebih besar, adakah juga kita boleh menampak signal yang lebih kecil, lebih mengecil. Maksudnya daripada signal yang besar, sebab peptide ini lebih panjang, kemudian kita potong separuh, adakah signal itu mengecil. Jadi kita cuba dan kita dapat menghasilkan, maknanya objektif itu tercapai. Contohnya yang curve yang berwarna merah ini adalah peptide yang asal. Dan kemudian kita potong dia menggunakan protease, kita dapat melihat signal itu berkurang. Jadi bahagian ini adalah bahagian peptide yang dipotong. Sangat kecil tapi boleh dilihat. Sangat kecil itu juga menjadi satu masalah lah.
Okey, bila kita ukur, okey, ini adalah contoh-contoh peptide yang kita potong, okey. Ni contoh peptide sequence, amino acid sequence. K ni lysine, isolysine, serotonin dan sebagainya. Okey, kita potong dengan menggunakan kita menggunakan protease lah. Contohnya kalau contohnya sequence yang ini kita potong menggunakan PSA, which is a kind of protease. Kita dapat 5 peptide, 5 peptide yang terkeluar dia punya byproduct. Kalau kita menggunakan sequence yang lain, kita protease yang lain, contohnya kita boleh potong 4 peptide, kita boleh potong 2 peptide. So we did cut either 2 peptide, 4 peptide and 5 peptide and measure the length of the peptide. Yang the blue dot ni adalah kata garis ideal, mengikut peptide punya molecular weight yang kita potong. Kalau 2 ini sangat kecil, okey. Kalau 4 ni lebih besar, okey, 5 lebih besar. Okey. Garis biru ni adalah garis theoretical, okey, theoretical. Yang ini adalah signal hasil daripada pengukuran menggunakan MIM. Yang ini juga, ini adalah length theoretical juga. Jadi bila kita lihat data yang kita dapat tu berada, boleh kita kata betul-betul di atas theoretical line, yang menunjukkan MIM ni boleh mengukur, walaupun kecil signalnya, boleh mengukur dengan agak tepat. Okey. Tapi masalah masih lagi, the problem is still there lah. Sebab apa? Walaupun di sini di sini 2 peptide kita boleh kata very small molecule, because 2 peptide is around 300 Dalton, 0.3 kilodalton. So it's very small. Tetapi sangat sukar untuk mengukur. Graf ini menunjukkan secara umumnya, okey, secara umumnya interaksi molekul tu bergantung pada ni, macam mana kebolehan kita untuk detect sesuatu molekul. Kalau molekul itu besar, kita mudah untuk detect, untuk ni. Dan juga kalau affinity ni adalah kita ada bila macam ni, saya tunjukkan semula. Maaf. Okey. Ini adalah peptide, kita panggil juga sebagai capturing agent. Yang ini adalah protein yang menjadi target ataupun target molekul. Kalau target molekul itu melekat kuat pada peptide, capturing agent, target molekul itu melekat kuat pada capturing agent, ini memudahkan kita untuk detect. Okay. Kalau dia tidak melekat kuat, menyukarkan kita untuk mengesannya. Okay, yang ini kita panggil affinity. Kalau affinity tinggi, maksudnya dia melekat dengan kuat. Okay. Jadi kalau affinity tinggi, kita mudah nak detect. Affinity rendah, kita sukar untuk detect. Apatah lagi kalau affinity rendah dan dalam masa yang sama molecular size pun kecil. Size pun kecil. Jadi this is kata apa, kalau kata di atas ni, yang di hijau ni paling mudah untuk kita detect, menggunakan mechanical base detection method pun kita boleh detect. Kalau yang bahagian tengah ni, yang mid, kata apa, kita masih lagi boleh detect. Kalau mungkin sukar sikit menggunakan mechanical base biosensor, tetapi optical masih boleh detect. Tapi kalau bahagian di sini electrochemical boleh detect, yang optical dah sukar untuk detect kerana refractive index punya perubahan sangat kecil. Jadi secara umumnya kita boleh katalah, kita boleh simpulkan kalau dekat sini kita juga boleh simpulkan mechanical ni lebih less sensitive, optical is more sensitive, but electrochemical is even more sensitive lah, sebab dia detect charge, charges apabila charge ada, and then terus mengalir kepada transducer, dan juga dan signal tu boleh di capture. Nevertheless, any detection method is difficult to detect small molecule. Tambahan kalau small molecule with less affinity. Jadi this is the problem lah. Okay, so konsep baru yang kita propose adalah menggunakan plasmon coupling, dipanggil plasmon coupling. Plasmon coupling adalah
plasmon adalah elektron yang bergetar ataupun bergerak di atas nanopartikel logam, seperti emas, Au. Okay. Dia akan ada elektron yang bergerak dan elektron itu menghasilkan getaran, dan getaran itu coincide dengan wavelength cahaya. Jadi apabila coincide dengan wavelength cahaya, getaran itu resonance, dan resonance itu menghasilkan serapan yang tinggi pada wavelength yang tertentu. Sebagai contoh, jika nanopartikel ini berada dalam keadaan single, disperse with each other, ada single ni, kita boleh tengok curve absorbance adalah yang pada merah. Okay. Dia akan menyerap banyak wavelength berwarna, dia akan menyerap banyak dia akan menyerap banyak yang berwarna merah. Yang ini adalah absorbance. Jadi dia akan banyak menyerap yang warna biru dan kita akan nampak dia warna merah. Kalau dia bergabung pula, cara elektron bergetar itu berbeza. Maksudnya tadi kalau dia singular, elektron bergetar, dia akan banyak menyerap warna di sini, kita akan nampak color dia warna merah sebab dia serap warna biru. Kalau dia bergabung, dia akan serap warna biru, dia akan serap warna merah, warna merah. Yang kita nampak dia warna biru. Mungkin boleh faham apabila dia singular, dia akan serap banyak warna biru, kita akan nampak dia warna merah. Kalau dia bergabung, dia akan serap banyak warna merah dan kita akan nampak dia warna biru. Jadi yang ini, fenomena ni kita panggil sebagai plasmon coupling. So dia ni plasmon. So bila dia berhampiran, dia plasmon coupling. Jadi plasmon coupling ini hanya berlaku apabila dia nanopartikel ni, contohnya kedua-dua nanopartikel ni rapat dalam distance lebih kurang 4 nanometer. 4 nanometer. Maksudnya kalau dia lagi rapat lagi bagus. Jadi kita menggunakan kelebihan itu, untuk kita menangkap small molecule. Kalau tadi di sini small molecule ni menjadi masalah untuk kita detect, menggunakan platform sebegini. Disebabkan platform sebegini lebih mudah kita detect big molecule. Tapi yang di sini menggunakan platform ini pula, big molecule kita tak boleh nak detect sebab big molecule is usually more than 5 nanometer contohnya. Kalau ada big molecule kat tengah-tengah ni, dia akan menghalang plasmon coupling. Tapi small molecule yang kita boleh detect. So jadi teknologi ni lebih menyasarkan kepada untuk kita mengesan molekul yang lebih kecil, cuma bagaimana kita nak menghasilkan capturing agent yang kecil tapi dalam masa yang sama boleh menangkap, sebab usually capturing agent yang kecil dia affinity dia sangat rendah. So macam mana kita nak menyelesaikan kedua-dua masalah serentak, kita menggunakan heteroligand. Heteroligand adalah contohnya ni adalah nanopartikel A, ni nanopartikel B, kita menggunakan ligand yang berbeza. Pada nanopartikel A kita letak ligand yang berwarna merah, pada bukan warna ligand A lah kata-kata ligand A. Pada nanopartikel B kita letak ligand B. Jadi kalau kata kita ada small molecule yang dekat tengah-tengahnya, yang belah kanan ni menangkap bahagian yang warna merah, yang belah kiri ni menangkap bahagian yang warna biru. Jadi kita boleh gabungkan dengan menggunakan teknik heteroligand, kita boleh gabungkan supaya affinity tu meningkat lebih tinggi. Tetapi ini ideal, tak semestinya jadi begini. Kita hipotesis, kita anggap boleh jadi begini. Okey. Jadi kita cuba menangkap metal ion. Metal ion maksudnya ion not even a molecule. Ion is kita kata size of atom lah, size of atom. So macam mana nak menangkap ion ni? Kita menggunakan tripeptide. Peptide ada 3 peptide sahaja. Cuma di tengah-tengah peptide ini kita mesti menggunakan cysteine yang ada thiol group. Kerana thiol group ni yang akan melekat, akan menjadi anchor kepada nanopartikel emas.
Okay, so thiol group ni akan melekat, so jadi anchor. Kemudian yang lagi dua amino acid di kiri dan kanannya tu, itu adalah yang kita gunakan untuk menangkap metal. Okey, contohnya di sini kita ada yang dipanggil sebagai actun motif. This is a known motif, peptide motif yang kita boleh gunakan untuk menangkap metal. So kita apa ni? Sorry. Kita ada dua, kita katalah peptide A, peptide B, kita letakkan kepada dua nanopartikel. So conventionally capturing agents ni seperti mana saya sebut tadi, dia is large sebab dia kita menggunakan dia memerlukan saiz yang lebih besar macam DNA ke ataupun protein ke sebagai contoh untuk menghasilkan satu capturing agent yang spesifik. Okay, susah untuk kita ada capturing agent yang spesifik kalau dia adalah peptide yang ringkas. Okay, ini agak sukar. Tetapi kita cuba untuk gabungkan peptide yang ringkas tetapi dia ada dua, A dengan B. Kita cuba teknik ini. Okey. Secara umumnya kalau kata kita ada peptide, tripeptide, kita ada kita letak cysteine di tengah-tengah. Okay, kita fixkan cysteine di tengah-tengah. Kita ada dua sahaja, satu dengan dua posisi sahaja. Kalau dua posisi sahaja pun kita akan ada 400 jenis peptide yang kita boleh hasilkan. Jadi kalau kata kita buat heteroligan, okay, 400 peptide A dan 400 peptide B, okay, kita akan ada lebih kurang 10 kuasa 5 combination, 100,000 combination. Yang mana 100,000 combination ni adalah kalau tuan-tuan dan puan tahu, dia adalah lebih kurang sama dengan phage display technology, which is satu teknologi yang biasa digunakan untuk mencari capturing agent. Okay. So kita ni sebagai contoh hasil yang kita dapati untuk cobalt detection, which is cobalt ion. Okay. Kalau kita menggunakan monoligan, ligan itu satu, peptide A sahaja. Peptide A sahaja, okay, kita akan lihat dia boleh tangkap cobalt ion. Okay, cobalt ion ni yang sini. Okey, dekat sini saya sepatutnya meletakkan dia punya label ni, saya tertinggal untuk meletakkan label. Tapi kalau yang nampak yang biru ni, ini adalah yang curve yang ungu. Okay, the most blue part ni, this is for cobalt ion. Okay, yang ini pun sama. Kalau yang biru ini adalah this is yang curve warna ungu. Okay, captured cobalt ion. So peptide A dan peptide B boleh capture cobalt ion. Tetapi dalam masa yang sama dia juga telah capture metal-metal yang lain. Okay, macam ni kita test arsenic ada, kadmium ada, cobalt, copper ada, mercury, nickel, lead and zinc. Okay, dia juga dapat, maksudnya dia tidak spesifik. Okay, kalau macam ni dia boleh detect cobalt dan dia juga boleh detect zinc. Okay. Okay, bagaimana cara untuk kita kurangkan, maknanya kita nak cobalt sahaja, kita tak nak zinc, kita tak nak, ataupun kita nak rendahkan. Jadi kita gunakan heteroligan A dan B. Okay, ternyata dia boleh menangkap cobalt, okay, dan dalam masa yang sama dia tidak menangkap metal-metal lain. Jadi kita panggil ni sebagai increase specificity atau increase selectivity for cobalt only. Ini adalah hasil daripada TEM images, transmission electron microscope. A dengan B adalah monoligan, okay, peptide A sahaja dan peptide B sahaja. But yang C ni adalah heteroligan, peptide A dan B bergabung. Jadi ternyata kita tengok dia lebih menangkap. Okay. Teorinya mungkin mudah saja. Apabila kita menggunakan heteroligan, dia mungkin decrease steric hindrance. Okay. Bila dia decrease steric hindrance, dia akan boleh menangkap dengan lebih rapat lah, lebih rapi. Okay. Cobalt ion. Okay. Kita gunakan sistem yang sama. Contohnya peptide A dan B juga untuk menangkap, mungkin C dan D pula. Peptide C dan D pula. Jadi A dan B kan, dia menangkap cobalt. Kita menggunakan peptide yang lain, C dan D untuk menangkap merkuri pula. Jadi kita jumpa juga peptide yang boleh menangkap merkuri.
dan kita boleh menggunakannya pada nanopartikel yang berbeza saiz. Contohnya peptide C kita letakkan pada nanopartikel yang besar, peptide D kita letakkan nanopartikel yang kecil. Jadi disebabkan kedua-dua peptide ini mempunyai affinity yang agak berbeza, walaupun kedua-duanya boleh mampu menangkap merkuri, tetapi dia boleh affinity yang berbeza. Kalau kata kita letak yang besar ni C dan yang kecil D, dia akan menghasilkan sistem seperti ini. Okey. Yang nanopartikel besar, kecil dan besar. Dan kalau kita tukar pula, okey, yang tadi yang besar kita letak peptide C, tapi yang sekarang yang besar kita letak peptide D, yang kecil pula kita letak peptide C. Okey, dia akan menghasilkan bentuk nanostructure yang berbeza. Jadi bagaimana kita mengetahui ataupun kita boleh menelah structure yang begini, walaupun sebelum kita melihat TEM images, kita boleh menggunakan alat yang kita panggil DLS, okay, dynamic light scattering, untuk mengukur dynamic hydrodynamic size dia. Sebagai contoh, yang sistem 1 ni kita ukur hydrodynamic size, kita dapat 170 nanometer, dan yang sini pula yang besar ni kita dapat 276 nanometer, yang kecil ni kita dapat 170 nanometer. Maknanya ternyata bila kita tukar peptide tu C dan D tadi, dia akan menghasilkan nanostructure yang berbeza. Bila kita buat gambaran image adalah seperti ini, persis saiznya, okay, lebih kurang saiz sebenar adalah 80% daripada hydrodynamic range. Ini adalah satu keputusan yang normal sebenarnya. Okey, hydrodynamic diameter, bukan dynamic range. Okey. Jadi kita boleh menggunakan teknologi ini untuk menangkap ini saya lagi hipotesis, maknanya application yang kita boleh gunakan hasil daripada teknologi ini adalah kalau kita nak menangkap apa-apa pollutant, contohnya yang terkait dengan industri, kalau ni sebagai contoh ni oil and gas, ada pollutant yang kita nak tangkap, yang kita nak detect, kita boleh gunakan, dan kita boleh integratekan dengan IoT, kerana dia adalah image detection, dia adalah color detection from red to blue, in the middle kita ada purple. So it is mudah untuk detection tu berlaku, kerana kita boleh menggunakan katalah kamera daripada phone untuk detect color, and then daripada color tu kita boleh buat standard curve dan sebagainya, dan kita boleh mengetahui berapakah kepekatan pollutant ataupun molekul yang kita targetkan tu. So sebagai konklusi, kita boleh dengan possibility sebanyak ini, okay, ya, ini kalau tripeptide, kalau pentapeptide, kalau kata peptide itu ada 5 amino acid, possibility lebih tinggi lagi. Cuma payah untuk kita menghasilkan peptide sebanyak itulah. Okay. Jadi kita ada 100,000, more than 100,000 possibilities untuk kita menangkap almost anything menggunakan teknologi ini. Jadi kalau di Malaysia kita juga ada sebut sebagai TRL level, teknologi readiness level. Kalau eksperimen kami ini berada pada TRL yang ketiga. TRL 1 basic principle, kita proofkan dengan mercury detection, kemudian TRL 2 kita proofkan dengan cobalt detection dengan menggunakan heteroligand. Sekarang ni TRL ketiga, kita dapat kerjasama daripada syarikat Petronas untuk membesarkan lagi library yang tadi kita lihat ni. This is we call peptide library. Maknanya tadi saya sebut A, B, C, D kan, jadi maksudnya ada banyak lagi, daripada 1 sampai 400, which is kami tak fikir possible untuk kami synthesize kesemuanya, okay, tetapi with the help of machine learning ataupun deep learning dan sebagainya, mungkin kita boleh tidak perlu synthesize semua peptide, tapi kita boleh buat computer eksperimen dulu sebelum kita synthesize capturing agent yang kita mahukan. This is some student in our group. Okay, ini saya kalau nampak di tepi ni. Okay, itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Amir atas sharingnya, presentasi yang cukup menarik ya, menampilkan riset-riset yang setelah dilakukan oleh Pak Amir dan tim riset Pak Amir. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu ataupun rekan-rekan dan mahasiswa yang mungkin menyimak paparan dari Pak Amir tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya mau tanya Bu Indri. Silakan Pak Abin. Oke. Selamat malam Prof. Saya mau tanya yang menjadi tren sekarang ini untuk aplikasi di dalam bidang kesehatan ya Prof. Untuk ini kan sekarang ada tren baru untuk Omikron. Apakah bisa diaplikasikan untuk deteksi virus Ya. ini? Kita juga sebenarnya bekerjasama dengan satu syarikat di Malaysia ni nama BioGenes dalam membuat COVID detection. Tetapi kita tidak menggunakan teknik plasma coupling ni disebabkan sebagaimana saya sebut tadi, plasma coupling ni adalah untuk kita detect small molecule. Kalau virus tu ataupun protein adalah sudah jadi lebih besar daripada ini. Jadi kita menggunakan teknik lain, kita guna microsphere dan kita eksperimen yang kita buat adalah menggunakan yang cotton bud, yang pengorek telinga tu. Jadi kita celupkan dalam larutan yang ada, kita test dengan N protein, N protein, maksudnya dalam COVID protein tu dia ada salah satu protein tu dipanggil N protein. Jadi N protein tu disintesis, kemudian ada satu larutan yang dicelupkan cotton bud yang telah activated. Activated maksudnya di atas permukaan cotton bud itu ada aldehyde group, yang mana bila ada protein, ada amin, primary amin, dia akan melekat pada aldehyde group. So dia akan tangkap N protein itu. Okay, tangkap N protein. Kemudian kita ada satu larutan lagi yang mana kita menggunakan aptamer. Tadi capturing agent ada banyak kan? Ini ada yang menggunakan DNA, ada yang menggunakan RNA juga. RNA salah satu yang menggunakan RNA kita panggil sebagai RNA aptamer. So kita ada microbeads, bayangkan di sini microbeads, kemudian ada RNA aptamer. Okey, yang mana RNA ini khusus menangkap N protein itu. Jadi apabila tadi telah dicelupkan N protein dengan cotton bud, N protein sudah melekat dan dicelupkan pada larutan microbeads, contohnya berwarna merah, okey, yang telah ada aptamer capturing agent, dia akan melekat dan bila kita angkat, kita akan lihat cotton bud itu berwarna merah. Selepas wash dan sebagainya, kalau dia still berwarna merah, maksudnya sampel yang tadi itu mengandungi N protein. Jadi saya tak pasti kalau penerangan ini jelas, boleh difahami Pak. Terima kasih Prof. Ya. Teknik ini ya, bisa digunakan. Teknik biosensor bisa digunakan untuk membantu screening, misalnya screening COVID sebagai contoh. Baik, dari yang lainnya ada yang mau ditanyakan ke Pak Amir, silakan. Mungkin saya ada yang mau ditanyakan ya Pak Amir ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya kita mencoba merancang sensornya ini ya Pak ya. Sebenarnya ada kriteria khusus atau tidak ya bagaimana kita menentukan kalau di sini kan tadi basisnya ada yang plate, ada yang basisnya nanopartikel ya Pak ya. Kemudian nanti di coating lagi dengan peptide ataupun dengan biomolekul lainnya ya di permukaannya ya, untuk mendeteksi nanti analitnya tersebut gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada kriteria khusus dari capping agentnya kalau misalnya tadi Pak Amir jelaskan bahwa kalau kita mau menggunakan peptide
ada banyak sekali possibilities-nya ya, kita menggunakan berbagai jenis asam-asam amino ya, seperti itu. Nah, untuk itu apakah memang harus kita coba satu-satu atau mungkin bagaimana kita bisa meminimalisir peptide yang memang kira-kira akan selektif terhadap analit yang mau kita deteksi seperti itu. Dan kemudian juga pun juga ketika bisa mendeteksi ada masalah lainnya, yaitu terkait dengan misalnya sensitivity gitu kan. Terkadang dia bisa deteksi dalam high concentration, tapi di low concentration tuh belum terlalu sensitif. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak Amir untuk bisa istilahnya, apakah ada kriteria tertentu atau tips tertentu untuk misalnya meningkatkan terkait dengan selektivitasnya dan juga sensitivitas dari biosensor itu sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan itu. Itu sebenarnya adalah kalau bahasa Jepun dipanggil kadai. Kadai apa ya Pak Anum? Kadai itu. Kadai. Itu sebenarnya adalah permasalahannya. Yang disebutkan itu. Jadi sebagai contoh capturing agent itu, okay, kalau kita ada kita letak any analyte apa-apa, kita terfikir analyte, contohnya macam drugs, there are a lot of drugs. Katalah kita ada drugs yang tertentu. Tiba-tiba kita nak satu capturing agent yang menangkap drugs itu. Memang tidak ada. Kalau yang sudah ada lah. Tapi kalau sesuatu drug itu satu yang baru, memang tidak ada capturing agentnya. Salah satu teknologi yang biasa digunakan untuk mendapatkan capturing agent itu adalah phage display. Phage display maksudnya kita menggunakan phage untuk bekerja mencari penangkapnya tu. Jadi apabila sudah dapat beberapa candidates daripada possibilities itu, mungkin ratusan ribu ataupun jutaan, okay, sebab phage display itu boleh, dia ada library dalam DNA-nya. Kita boleh menggunakan library dalam DNA phage display. Jadi bila kita sudah dapat calon-calon, katalah kita dapat 20, kemudian kita boleh sintesis peptide daripada phage display itu, 20 peptide which is manageable, dan kita langsung test secara biosensor. Itu kita lihat mana yang tinggi selectivity-nya, mana yang rendah. Jadi itu adalah screening teknologi yang paling paling mudah lah untuk mendapatkan capturing agent. Ada satu teknologi lagi yang lebih payah, maksudnya lebih manual, yang macam tadi, sebab dia dilakukan sendiri oleh phage. Bukan kita yang bekerja, phage yang bekerja. Kalau untuk peptide library, okay, ada sekian banyak possibility, tetapi kita kena sintesis sendiri peptide itu. Jadi bagi saya, in the future tidak perlu kita sintesis sendiri, kerana peptide library adalah konsep try and error. Kalau kita cuba A dengan A tak boleh, A dengan B tak boleh, A dengan C tak boleh, mungkin A dengan D. Okay? Jadi kalau kita cuba 100,000 kali, pasti kalau mengikut possibility tu, insya-Allah ada. Akan ada penangkapnya. Tetapi mana in the future takkan kita nak synthesize semua peptide, 400 peptide ini kalau 3, kalau 5 kita ada lagi 20 dah 20 lagi. Which is jutaan peptide. Kita mungkin tidak boleh sintesis, tetapi mungkin kita sintesis calon-calonnya, kemudian kita input kepada machine learning dan dia akan mencalonkan kita berdasarkan experimental result yang kita dapatlah. Jadi itu mungkin cara kehadapan untuk kita mendapatkan capturing agent. Untuk sensitivity itu, okay, saya bagi contoh dua, okay. Yang tadi menggunakan surface ini, okay, adalah teknologi untuk kita mengesan big molecule sebenarnya. Kalau kita ada molekul yang besar, kita boleh kesan dia, okay. Macam ni contohnya, yang ni kita masih lagi boleh kesan, kecil pun masih boleh kesan, tapi kesannya kecil. Jadi sebenarnya teknologi ini tidak begitu
tidak begitu bersesuaian untuk kita gunakan untuk mengesan molekul yang kecil. Tetapi yang sebaliknya, yang ini pula kita tidak boleh mengesan molekul yang besar, sebab apabila ada molekul yang besar di tengah-tengah, dia akan menghalang plasma coupling. Tetapi molekul yang kecil lebih bersesuaian untuk detect. Jadi kalau nak pilihan sensitivity, kalau nak detect molekul yang kecil, kita boleh menggunakan plasma coupling. Kalau nak detect molekul yang besar, kita boleh menggunakan surface based. Ni sama ada yang ini kita panggil MIM, AR, anomalous reflection, ataupun kalau mungkin lebih popular SPR, surface plasma resonance, untuk detect molekul. Wallahu a'lam. Ya, sedikit Bu Henry menyapa dulu, ada Prof. Wib dari yang kita buat ya. Dan juga ada Pak Nur Suhud dari Unpad, senior-senior kita yang hadir juga malam ini. Mungkin kalau Prof. Nur Suhud dari pertanian ya, jadi bisa Halo Pak Anom. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Anom, terima kasih nih Prof. Penelitiannya juga ada tentang ini ya, aptamer dan lain-lain. Iya, terima kasih nih Prof. Amir Syahir, ini luar biasa nih presentasinya. Walaupun saya tadi terlambat sedikit. Iya, kebetulan kami juga mencoba hal yang sama untuk biosensor COVID ya di sini. Cuma memang ini kita coba dengan pertama sintesis AU nanopartikel, kita coba dengan elektrokimia gitu ya. Nah ini ternyata masih sulit menghasilkan konsistensi ya. Artinya konsistensi dari size, dari ukuran yang nanopartikel yang berbeda-beda gitu ya, seperti itu konsistensinya masih belum dapat. Kemudian juga ternyata pengaruh kami coba kan pakai garam ya, kami coba pakai NaCl gitu ya. Nah ini juga konsentrasi terutama untuk pembentukan agregasinya juga masih belum baik lah, kami coba optimasi. Tapi yang jelas aptamer yang kami coba itu juga kami coba langsung pakai clinical samples ya dari COVID patients itu sebetulnya sudah memberikan hasil yang cukup baik ya, artinya ada differentiate antara kemudian hasil yang positif dan kemudian hasil yang negatif gitu ya dari sisi aptamer. Cuma ini dari sisi nanopartikelnya dan juga kemudian proses konjugasi, kami masih bingung ini masalah karakterisasinya ini Prof. Jadi mungkin kalau ada saran-saran lebih baik. Kebetulan kami memang tidak cukup menghindari juga nih streptavidin biotin karena secara ekonomi kan tidak terlalu tidak terlalu murah, tidak terlalu cheap gitu ya di situ. Jadi ya mungkin ada saran-saran dari Prof. Kami kebetulan coba ini pakai aptamer DNA sama RNA gitu. Kami belum sempat kami desain untuk yang peptide, tapi memang belum sempat kami tes gitu. Mungkin ada rekomendasi. Terima kasih Prof. Rekomendasi kalau untuk permasalahan saiz nanopartikel itu saya tak ada rekomendasi, kerana saya sendiri membeli nanopartikel yang saiznya sudah ditentukan. Okey, komersial ya berarti ya. Komersial, ya. Iya. Kerana saya telah mengetahui itu adalah masalah yang saya mungkin tak bisa selesaikan. Oh begitu ya. Berarti kita punya masalah yang sama. Ya. Jadi untuk nanopartikel itu saya beli kerana saya lebih berminat untuk menyelesaikan permasalahan capturing agent. Okey, ya. Jadi di sini di tengah-tengahnya ini kita panggil surface chemistry ya Pak. Oh iya.
Yang saya faham, Bapak menggunakan surface chemistry Biotin Abidin. Kalau saya tidak, justru saya menghindari itu. Saya Menghindari, oke. Iya, yang saya pakai ini apa namanya, Aptamer tapi conjugated with thiol. Kita pakai di thiol itu di ujung. Oke, thiol itu oke. Kalau itu sudah direct lah kepada apa? EU nanopartikel. Iya betul. Iya. Tapi cumanya kalau untuk penghasilan Aptamer dengan thiol itu mungkin lebih mahal ya. Kalau bukan dengan Aptamer yang dengan primary amin sebagai contoh. Oh iya, memang kan kami mau coba itu sebetulnya proof of concept-nya dulu, Prof, gitu. Jadi kami mau tahu sebetulnya biosensor yang kami desain itu apakah sebetulnya dia bisa komplement dengan RNA atau DNA dari sampel COVID itu, Prof, gitu ya. Jadi memang awalnya kami coba pakai thiol. Mungkin kalau belajar pakai aminnya belajar sama Prof Amir atau kita bikin proposal bareng ya mungkin. Ya. Boleh Pak, itu mudah saja tuh. Oke. Iya. Paham. Ya begitu Pak. Oke, baik. Bagaimana? Ada tanggapan atau yang mau disampaikan dari Bapak Ibu yang lainnya? Ya mungkin sekali lagi ini Bu Henry, artinya tadi Pak Husna mulai ini ya kasih komen, artinya penelitian di biologi ini mulai beragam gitu ya. Jadi Pak Husna sendiri kan banyak kerjasama dengan Pak Husna dari ini ya, kalau yang mungkin rekan-rekan student di sini dari SITH ITB gitu ya. Jadi beliau banyak riset di nanomolekul juga, terutama untuk deteksi COVID gitu ya. Sebenarnya penelitiannya banyak gitu ya. Dengan kita juga ada beberapa cancer gitu ya juga kita kerjakan gitu. Nah ini artinya kita udah mulai banyak nih merambah kemana-mana gitu ya. Jadi buat student terutama ya, ini wawasan ya. Jadi kita banyak nih ide-ide yang mungkin bisa lebih dielaborasi lagi gitu ya. Mungkin kalian S1 belum terlalu dalam, tapi nanti ke depan gitu ya, itu kita bisa mau ke mana aja gitu ya. Mungkin itu yang paling bisa kita ambil ya, pelajaran ya atau insight ya malam ini. Kalau memang materinya terutama kalau untuk beberapa rekan-rekan ya, terutama rekan-rekan student ya, ini mungkin wah apa nih gitu ya, tapi ini sekedar Pak Amir memberikan gambaran umum ya. Oh ini ada bagian ini loh yang akan berkembang, dan di UI ada Bu Indri nih ya, Bu Indri yang sudah mulai mengembangkan nanotech gitu ya, nanobiotech ya, sehingga nanti aplikasinya bisa ke arah pertanian, ke arah pertanian itu dalam arti kata deteksi macam-macam ya, pestisida gitu ya, termasuk tadi katakan juga untuk seleksi bibit ya, seleksi misalnya lagi juga seleksi yang lain ya. Nah ini yang basicnya ya, tadi yang dikatakan terakhir mungkin ini waktunya kita bisa, kalau ide ini bersama gitu ya, bisa kita nanti depan kolaborasi riset ya, karena kolaborasi riset ke depannya pun banyak nanti akhirnya engage antara Southeast Asia country ya dengan misalnya Eropa, dengan misalnya UK ya, karena UK sama Eropa kan sudah keluar terpisah gitu ya, atau dengan Jepun gitu ya, dengan Jepang gitu ya. Nah ini banyak nih skema-skema seperti ini yang kita bersiap ke depan nanti. Kita kuatkan dulu nih network kita supaya nanti ya network itu bisa kita maintain ya, kita pelihara, tapi pas saat waktunya kita bisa ya jalankan ya pada saat
waktu yang tepat gitu ya. Ya itu begitu kali ya yang mungkin pesan yang mungkin kita bisa ambil gitu. Silakan Bu Indri di ini lagi Bu, di lead lagi Bu. Oke, terima kasih Pak. Bu Indri, Ya. sebagai tambahan. Oh Iya, ya, boleh Pak, silakan. Kalau ada yang di sini yang bermain LinkedIn bukan bermain. Yang ya ada Pak. Ya, sila add saya sebagai kenalan di LinkedIn. Oke. Oh, LinkedIn. Nama saya. Instagram ada apa Instagram? Instagram belum lagi. Oh, belum. Saya Anak-anak di nih, LinkedIn sekarang dan kan. juga di Twitter ada. Oke. Silakan bagi yang ingin follow Pak Amir. Bu Indri boleh bertanya? Ya, oh Ya, silakan Pak. Oke, perkenalkan saya Nur Suhud dari Fakultas Pertanian Unpad. Saya bidangnya hortikultura di produksi tanaman, khususnya buah-buahan. Memang saya sedang riset, kebetulan sedang melacak. Saya menemukan bahwa buah-buahan itu bisa berbuah dengan baik. Ya sedang menduga, sebetulnya diduga bahwa kalaulah produksi ATP-nya itu meningkat. Cuma saya kesulitan melacak ATP itu, ternyata harus pakai MRI segala macam. Agak sulit juga. Ini sedang mencari cara yang murah, mudah begitu biar ya sebetulnya saya sudah menemukan untuk petaninya, tapi secara ilmiahnya belum bisa membuktikan begitu. Sedangkan kita kan nggak mungkin ya menyampaikan ilmu praktis ke petani tanpa basic science yang kuat begitu. Ini menarik sekali tadi menggunakan ligan peptid ya. Apakah bisa untuk melacak ini ATP di dalam tanaman itu, misalnya di dalam daun muda atau daun tua itu, diaplikasikannya itu menggunakan emas ini ya, emas ya itu tadi itu? Ya emas ya. Iya. Maaf Pak, mohon diulang soalan dengan bahasa yang kami Malaysia. Mungkin saya coba ini bantu mungkin ya. Mungkin bisa bantu. Ini mungkin Pak Nur Suhud ya Pak ya. Ya. Ingin mencoba Bapak ini di bidang pertanian agriculture nih Pak. Beliau ingin mendeteksi keberadaan ATP pada buah ya Pak ya. Trifosfat ya. Iya, adenosin trifosfat pada pada daun. buah. Oke. Pada daun ya Pak. Tanaman. Pada ya, apa? daun tanaman. Pokoknya pada tanaman ya Pak ya. Ya, Tanaman buah-buahan, hortikultural ya. Iya. Apakah memungkinkan Pak membuat biosensor untuk mendeteksi ATP? Jadi ATP juga adalah salah satu dari yang kita sebut sebagai small molecule juga. Saya rasa dalam sekitar ratusan Dalton ATP. Jadi kita juga boleh mencuba ATP untuk kita tangkap ATP menggunakan teknik ini. Memang sesuai. So jadi sesuai ya. Ya, sebagaimana yang saya sebut dalam konklusi, okey. Di sini secara teorinya apa-apa yang small molecule kita boleh adalah sesuai digunakan menggunakan teknologi ini. Memang sesuai Pak. Bisa kolaborasi ini. Saya sedang bisa Pak, bisa. sedang di lapangan juga sedang saya verifikasi beberapa temuan saya gitu ya, ada itu. Nanti diverifikasi juga dengan ini, kelihatannya bahwa hipotesis saya bisa dibuktikan lewat riset ini kelihatannya gitu. Ya. Cuma menarik sekali. Akan Pak Anom tuh satu topik ya buat kita. Kolaborasi ya. Boleh Pak, boleh. Kolaborasi. Menarik sekali ini. Saya kita kan bisa menduga ya, to predict the potential of shoot ya, to produce the flower. Di situ udah flower, nanti ada buah yang kecil-kecil, buahnya sampai besar. Visually saya bisa gitu ya sebagai orang lapangan bahwa ini tidak akan berbunga begitu, ini akan berbunga saja, ini akan berbuah, dan ini berbuah sampai besar begitu. Nah ini tapi belum bisa secara
Kuantitatif. Ya secara kuantitatif yang dalamnya belum. Apa sebenarnya diduga itu energi gitu. Energinya yang ini tinggi, ini rendah gitu. Oke. Paham Pak, paham. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin ini bisa kita ngobrol lebih jauh kelihatannya bagaimana ini kolaborasinya ya. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Suhud. Oke, baik. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya atau rekan-rekan yang lain atau mahasiswa yang lain? Silakan. Ya, mungkin mahasiswa kalau ada, silakan. Semoga masih ini ya, semangat gitu ya, sebelum beristirahat malam hari ini. Oh, Pak Amir mungkin bisa sedikit cerita kalau ada student yang ingin ke Malaysia bisa dengan scholarship gitu ya atau gitu mungkin sedikit bisa berikan info-info lah ya buat student Indonesia mungkin. Ya. Buat masa ini saya tidak ada info lagi Pak. Belum ada info ya? Oke. Ya, belum ada info ya. Siap. Mungkin saya akan salurkan kalau ada juga anak student Indonesia di UPM atau bagaimana? Mungkin? Sebelum ini ada seorang student Indonesia sangat excellent. Aris namanya. Dan saya telah hantar ke Tokyo Tech. Saya telah hantar beliau ke Tokyo Tech untuk buat master. Jadi beliau udah dapat scholarship dari MAXT ya. MAXT IGPA ya mungkin ya. IGPA ya, program IGPA. Iya. Sekarang ini beliau berada di Tokyo Tech untuk pengajian S2. S2 ya, untuk S2 sampai S3 nanti kalau IGPA. Sampai S3 ya. Iya. Oh, excellent ya. Oke. Terima kasih Pak Amir untuk ininya infonya. Silakan Bu Indri dilanjut lagi. Gimana? Ada nih dari Pak Taufikur Rahman, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Windri ya. Assalamualaikum Pak Syahrir ya. Perkenalkan saya Taufik dari ETB, tadi temannya Pak Husna yang bertanya ya. Pak Husna memang dari molekular biologi ya, jadi relevan lah gitu. Saya mungkin bidang saya agak jauh ya, karena saya lebih ke plant ekofisiologi ya. Cuma saya ini Pak Syahir kan Pak Amir di ini ya, di UPM ya. Ya. Saya dulu satu alma mater dengan Bu Ani Abdul Syukur di UPM. Ani Abdul Syukur ada kenal kan? Siapa Pak? Ulang namanya? Bu Nuraini Abdul Syukur. Nuraini Abdul Syukur. Oh, tak kenal Pak. Sedang ada. Dia di biologi. Ya, biologi. Mungkin kalau biologi dia di Fakulti Sains. Beda ya? Beda ya. Oke. Tapi saya banyak bersahabat dengan Pak Syahnur Basri. Basri pun apa saya? Dia di mechanical. Tapi pun sudah ambil pensiun dini ya, early retirement ya, Prof. Syahnur Basri. Ya. Oke. Mungkin terkait dengan bidang ini ya. Kalau saya menggunakan tumbuhan ya. Tadi Pak Nur Suhud juga sudah bertanya tentang bagaimana pengukuran ATP ya. Nah, saya bekerja sekarang dengan misalnya bagaimana melihat the effect of elevated CO2 ya terhadap fotosintesis, terhadap respirasi dari tumbuhan ya. Kemudian terkait dengan cultivation of microalgae ya. Cultivation of microalgae untuk memproduce protein, lipid ya, etc. Adakah bidang ini boleh menggunakan nano X
teknologi ya, sejauh Pak Amir ketahui ya. Demikian Pak Amir, terima kasih. Sejujurnya saya tak sampai ke sana. Okey. Tetapi kalau maknanya kita perlu identify apakah target molekul yang kita nak ingin kesan itu. Kalau kata tadi macam tadi yang terkait dengan plant tadi, kalau kata elevated CO2 itu menjadikan fotosintesis yang berbeza. Kemudian kita dia punya marker itu mungkin kalau kata nak ukur ATP atau NADH dan sebagainya, kita boleh tentukan dulu apakah target molekul yang ingin kita kesan itu. Jadi dari situ kita baru biosensor bekerja. Maksudnya untuk tujuan yang tertentu dalam plant itu perlu dicari dulu apakah biomarkernya. Bukan biomarker, kita panggil target molekul lah. Target molekulnya itu Pak. Itu kurang lebih dari pengetahuan saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Amir. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Taufikur Rahman. Silakan kalau ada yang lainnya, mungkin kita sampai pukul berapa nih Pak Anom? 9.45 apa? Oh iya, silakan kalau memang sudah tidak ada lagi nggak apa-apa. Artinya bisa di. Nah ini ini ada yang bertanya di chat. Di chat ya, silakan Bu Windri. Oke, dari Aldi Tamara. Assalamualaikum sebelumnya. Terima kasih materi yang menarik yang sudah disampaikan oleh Prof. Amir. Izinkan saya bertanya, apakah bisa kita mendeteksi sel spesifik? Jadi ini di tingkat sel, Pak. Misalnya sel kanker dengan marker dengan prinsip immobilizing enzyme. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Amir. Terima kasih yang bertanya. Oke. Jadi kalau saya sebut tadi masalahnya adalah untuk detect small molecule kan. Jadi kalau yang kita mau detect itu di peringkat selular, jadi masalah ini menjadi lebih mudah kerana sel lebih besar. Tetapi bagaimana untuk kita memastikan selectivity dalam kita nak detect sel itu biasanya bergantung kepada surface biomarker pada sel tertentu. Jadi sebagai contoh cancer cell kita nak bahagian pertama yang saya ingin sampaikan adalah untuk detect sel adalah lebih mudah. Tidak ada masalah di situ kerana saiz sel besar. Tetapi bagaimana nak detect sel tertentu, sebagai contoh kita nak bezakan antara ni kita sebut sebagai selectivity sama ada cancer cell ataupun sel biasa. Bagaimana kita nak bezakan? Itu bergantung kepada di permukaan cancer cell itu ada surface biomarker yang berbeza dengan permukaan sel biasa. Jadi sebagai contoh sebelum ini saya pernah melihat publication yang menunjukkan silia, bulu pada sel tu ada silia, bulu-bulu sel itu. Kalau cancerous cell, bulunya itu lebih keras daripada sel biasa. Jadi dia menggunakan teknik AFM untuk detect yang mana bulu yang keras itu jadi ini cancer cell, yang lembut itu sel biasa. Jadi itu salah satu tanpa menggunakan any biological marker. Itu maknanya silia secara umum lah. Tapi kalau kata biomarker, contohnya cancer cell ada banyak protein CD133 contohnya ataupun CD44 dekat surface biomarker. Jadi kita ada capturing agent yang khusus untuk CD44 ataupun khusus untuk CD133. Dia akan menangkap sel yang tertentu lah bergantung kepada apa sel yang kita nak targetkan tu. Tetapi saya tak pasti kalau dengan menggunakan prinsip immobilizing enzyme. Immobilizing enzyme ada pelbagai lagi sebab enzim ada banyak. So kita juga kat situ boleh ada juga beberapa option
kalau kita nak menggunakan enzim. Sebab biasanya kalau menggunakan enzim ni dia terkait dengan enzim tu dia akan menghasilkan satu substrate yang di mana selepas enzim tu bekerja ataupun selepas interaksi enzim tu dia akan menghasilkan satu warna atau satu color lah yang boleh dilihat. Jadi itu pun boleh manipulasi lah di situ. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada lagi? Sebelumnya saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi link absen. Kemudian materi dari hari ini akan dikirim bersama sertifikat ya. Nanti materinya akan dalam bentuk YouTube ya, link di YouTube seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri diskusi kita malam ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Amir ya, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing bersama kami semua hari ini, malam ini. Mungkin kalau dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir, sebenarnya banyak sekali ya, terkait dengan biosensor ini masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita eksplorasi ke depannya untuk riset bagi kita mau berkolaborasi atau juga mengembangkan riset-riset ini ke depannya ya, karena masih banyak million possibilities ya Pak untuk mencoba capping agent, itu juga dari untuk mendeteksi satu molekul tertentu dan belum lagi kita mencoba mendeteksi molekul-molekul yang lainnya. Jadi peluang untuk pengembangan riset di bidang biosensor ini masih sangat terbuka lebar gitu. Jadi kita sebagai biolog ataupun yang berkecimpung di bidang ini mungkin juga ada mahasiswa kimia yang ikut di pertemuan kali ini juga ya. Sebenarnya juga ini bidang ilmu yang multidisiplin ya Pak ya, ada biologinya, ada kimianya, ada juga fisikanya. Jadi pada dasarnya memang informasi tersebut akan saling melengkapi satu dengan yang lain, dan juga aplikasinya juga peluangnya banyak sekali, baik itu di bidang kesehatan, tadi di bidang pertanian, kaitannya dengan misalnya kita mau fisiologi tumbuhan atau nanti ke arah metabolomik atau ke arah yang lainnya ya, itu masih sangat terbuka lebar. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amir malam ini bisa memberikan insight lainnya buat kita semua ya, terkait dengan menginspirasi kita untuk potensi-potensi riset terdepan apa dan juga yang sudah ada seperti apa sebelumnya seperti apa. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Amir. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Amir, terima kasih Fitri. Terima kasih untuk materinya yang sangat menarik sekali, terutama untuk nanobioteknologi ini. Sebelum kita mengakhiri acara, kita akan melakukan foto bareng terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Mungkin dari panitia ada yang bisa membantu untuk foto bareng. Oke, kita bisa mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa untuk peserta yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi link absensi dan e-sertifikat. Dan terima kasih untuk yang telah hadir. Jangan lupa untuk ikutan di MBTI Monthly Talk ketiga pada bulan Februari, seperti yang tertera pada poster yang ada di layar kaca. Untuk tema sel DNA testing untuk yang berlangsung pada bulan Februari 2022. Dan sekali lagi untuk materi pada malam hari ini akan dikirimkan melalui email dan link YouTube-nya akan dikirimkan juga melalui email beserta sertifikatnya. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak, terutama untuk pembicara Prof. Amir, Bu Windri, Pak Anom, dan seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, saya Azhar Syifa Sabrina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Anom, Prof. Amir. Ya, terima Oke, kasih. Bos Anom ya. Sampai Terima ketemu kasih. bulan depan. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anom. Siap Pak, terima kasih Pak Nur Suhud.
Mangga.